Salam jumpa pemirsa, kembali lagi di acara L2 Show, program yang sangat menginspirasi dan juga mengedukasi. Banyak cara untuk mencintai bumi dan melestarikannya. Membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu cara kita untuk mencintai bumi. Seperti kita yang satu ini, kita akan berbincang kepada beliau yang sangat peduli dengan alam dan seni budaya. Bersama saya, co-host Rona, dan host kita yang sangat trendy, yaitu Bapak Leles Sudarmanto. Halo pemirsa, pada kesempatan yang baik ini mari kita berdiskusi dengan tokoh kita yang luar biasa. Terima kasih Mbak Rona. Ini kami kedatangan tokoh yang luar biasa, Bapak Parno. Nah, ini Suparno Raya ini orang tokoh di Indonesia, mungkin sudah menasional, karena beliau itu sudah membuat istana seperti di Istana Negara, tapi ada di daerah Wonogiri. Inilah tokoh kita. Mari kita diskusi dengan beliau di acara L2 Show pada hari ini. Selamat pemirsa, mari kita ikutin bersama visualisasi yang ada di L2 Show. Kita sama-sama saksikan apa yang ada di visualisasi itu. Lingkungan yang merupakan tempat tinggal semua makhluk hidup yang ada di muka bumi, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan, harus kita jaga kelestariannya. Oleh sebab itu, kita sebagai manusia yang hidup di muka bumi, yang telah diberikan kekayaan alam yang melimpah, seharusnya kita berterima kasih kepada Tuhan dengan cara menjaga dan melestarikan lingkungan ini. Seperti tokoh yang satu ini, kepeduliannya akan kelestarian alam dan seni budaya sudah tidak diragukan lagi. Kerja kerasnya ingin membangun Indonesia berkicau dan lestari patut kita dukung bersama. Mulai dari sekarang, marilah kita membenahi lingkungan kita. Begitulah visualisasi tentang Parno. Pak Suparno ini luar biasa ketokohannya. Dan beliau itu sangat peduli dengan alam dan lingkungan. Oleh sebab itu, saya kepingin bincang-bincang dengan Pak Parno. Bagaimana kok bisa ketertarikan Pak Parno ini untuk peduli kepada alam dan lingkungan untuk masyarakat di wilayahnya, atau mungkin nanti berpikirnya untuk seluruh Indonesia. Sekarang sudah banyak dicoba ketokohannya di wilayah Kabupaten Wonogiri. Kira-kira apa Pak yang mendasari Pak Parno itu tertarik kepada hal-hal yang membumi, artinya bagaimana alam itu supaya lestari? Kira-kira apa Pak? Silahkan Pak. Baik, selamat siang Pak Leles Sudarmanto. Kalau Bapak menanyakan tentang apa yang melatar belakangi saya berusaha mencintai alam, terutama di tempat kelahiran kami, yaitu ini berawal dari perhatian kami kepada orang tua yang ada di Wonogiri sana. Jadi ketika beliau pengen menanam sesuatu, itu mesti di sana itu menggunakan obat-obat untuk pertanian. Contohnya misalkan supaya tidak muncul hama di sana harus menggunakan obat kimia untuk disemprotkan begitu ke lahan pertanian, baik itu padi maupun yang lain. Setelah itu dalam kurun waktu sekitar 2 sampai 3 bulan lah kira-kira, itu juga masih membutuhkan obat lagi untuk nyemprot tanaman supaya tidak dimangsa oleh hama begitu. Sehingga waktu itu saya berpikir, kenapa selalu obat, selalu kimia. Bahkan yang saya tahu setelah saya ke Jepang, di negara sana yang sudah maju begitu luar biasa, yang namanya hewan, ya, burung-burung dan sebagainya itu sangat terpelihara oleh negara, bahkan oleh pemerintah Jepang. Nah, itu bisa dilakukan juga oleh rakyat Indonesia sebetulnya. Jadi untuk mengatasi hama yang menyerang pertanian di Indonesia, tentunya masih banyak predator yang bisa
dihidupkan kembali. Contoh misalkan siapa sih pemakan belalang, misalkan itu kan harus ada burung, ya kan? Siapa sih yang memangsa burung? Pasti ada burung besar lagi yang akan menjadi pemangsanya. Artinya ekosistem yang ada di daerah kami memang masih masih bahkan boleh dibilang rusak ya. Hampir sulit menemukan burung-burung predator di sana. Jadi hama ini melenggang luar biasa sehingga petani sangat terganggu hasil tanamannya begitu. Jadi itulah yang mendasar memberikan sebuah ide dan kreativitas kami untuk bagaimana membuat ide bagaimana melepas banyak burung yang tujuannya adalah untuk supaya burung-burung ini menjadi predator buat hama termasuk belalang itu tadi. Begitu. Ya, luar biasa. Memang saya tidak meragukan ketokohan Pak Parno ini. Beliau ini saya sedikit kenal, bukan sedikit, mungkin juga cukup mengenal beliau karena ini dengan saya seperti air dan supaya kita itu menyatu terus dengan beliau ini. Inilah sebetulnya tokoh kita yang satu ini tidak diragukan. Cuma punya taste yang sangat dahsyat. Beliau itu memikirkan kelestarian, memikirkan ekosistem alam supaya bisa menyatu dan bisa terus-menerus bisa dihinggapin oleh burung-burung yang berkeliaran di wilayahnya. Sebab itu seperti kegiatan apa yang sudah Bapak lakukan untuk melestarikan alam ini yang selama ini Bapak sudah lakukan untuk kepentingan di wilayah Bapak yang sudah mungkin punya uji coba, terus bagaimana kira-kira uji coba yang sudah Bapak lakukan itu? Apa kira-kira yang sudah Bapak lakukan untuk kepentingan alam itu sendiri? Ya, baik Om Leles. Jadi yang selama ini kami lakukan memang skopnya masih kecil ya, itu masih ada di kampung halaman kami, yaitu yang pertama kami sering melepas burung. Burung itu burung-burung yang notabene pemangsa, ada burung kutilang, ada burung-burung yang murah-murah yang tentunya diharapkan itu bisa memangsa hama tadi itu. Nah, yang kedua juga kami pernah melakukan penanaman pohon pisang yang ada di Kecamatan Sidoarjo waktu itu memang kami persembahkan 800 pohon pisang untuk mengantisipasi supaya monyet itu tidak turun ke kampung kami yang ada di Kelampok, Tempursari. Namun berjalannya waktu mungkin ya karena pisang itu kan sebetulnya ya semua orang suka ya, jadi mungkin ya hanya monyet saja yang suka pisang, tapi manusia juga suka. Jadi mungkin ya bisa jadi yang banyak makan bukan monyet tapi manusianya ya, tapi nggak apa-apa. Paling tidak itu bisa membantu mengatasi supaya monyet itu tidak turun ke kampung-kampung. Tapi saat ini ya saya rasa sudah ada yang bisa dimanfaatkan oleh monyet-monyet atau kera di sana. Yang ketiga, saya pernah juga menabur dengan rekan-rekan kami dari CTB, yaitu menabur benih ikan seperti ikan lele dan lain-lain itu ke beberapa sungai. Jadi sebetulnya itu juga untuk menjaga alam kita ini benar-benar bagus dan normal seperti zaman saya kecil dulu gitu, Les. Jadi harapan kami sebetulnya ini bisa diikuti oleh adik-adik kami yang ada di wilayah Wonogiri dan sekitarnya supaya alam ini terjaga. Jadi himbauan saya untuk teman-teman ya jangan terlalu instan untuk berburu binatang, karena binatang saya yakin adalah cipta Allah, semua ada tujuannya, dan semoga apa yang diciptakan Allah itu bermanfaat untuk alam sekitar begitu Ganes. Ya, silakan Bro. Ya, Pak Parno, mungkin Bapak bisa menceritakan sedikit Bapak gimana awal mula bisa mendapatkan burung-burung tersebut, kemudian hingga dilepaskan ke alam bebas, itu gimana ceritanya Bapak, dan kira-kira ada berapa burung sih Pak yang dilepas ke alam bebas? Kalau di sana saya perhatikan burung kutilang sudah lumayan banyak ya di tempat kami. Jadi selain memang kutilang ini suaranya juga bagus, mereka juga sebagai predator untuk
beberapa hama tadi itu. Namun karena jumlah pertanian dan jumlah burung yang dilepas nggak seimbang, ya saya yakin belum maksimal begitu. Jadi untuk mendapatkan burung tidak terlalu sulit. Di pasar burung banyak dijual ya, bahkan mungkin juga di beberapa tempat harganya nggak terlalu mahal begitu. Iya Bapak, untuk penanaman pohon pisang itu bagaimana cara yang efektif untuk menanggulangi monyet yang berkeliaran di sekitar rumah warga, Pak? Oke, baik. Jadi kalau pohon pisang sebetulnya bukan tanaman yang sangat efektif ya sebetulnya ya, tapi ada tanaman-tanaman lain seperti aloe dan buah-buah lain. Namun di tempat kami tinggal itu di atas gunung itu boleh dibilang sudah banyak tanaman pohon besar yang hilang, Pak. Jadi adanya pohon-pohon kecil sehingga kehidupan kera di atas itu ya pasti ya lari ke bawah untuk nyari makan kan begitu. Nah, ini tadi pohon pisang ini memang menurut Pak Parno tadi memang efektif juga, tapi sebenarnya ada pohon-pohon lain yang bisa membuat monyet itu bisa makan seperti talok dan seterusnya, Pak. Hanya saja saya Bapak ini kan juga selain tokoh pelestari alam, mungkin ada dampak-dampak ekonomi menurut saya. Bagaimana Bapak ini bisa menggerakkan ekonomi di wilayah Bapak dengan cara-cara yang mungkin saya kira belum banyak dilakukan. Mungkin Bapak punya kreativitas yang sudah dijalankan di wilayah Bapak selain pelestarian alam dan menyatukan masyarakat supaya kreativitas ekonomi itu bergerak di wilayah Bapak. Gimana Pak? Baik. Kalau masyarakat itu peduli ya dengan kita melestarikan alam. Contohnya sungai misalkan. Sungai itu dijaga dengan baik, jangan ada obat atau untuk menangkap ikan itu dengan cara diobati. Cukup dengan kail saja atau mungkin pakai jaring atau dengan jala begitu. Yang saya lihat sekarang ini dengan masyarakat sudah tersadar dan tidak diobati cara menangkap ikannya itu sekarang hasilnya luar biasa, Om Meles. Sangat luar biasa, bahkan dari hasil penangkapan ikan pun bisa dijual ke kampung-kampung gitu. Ya, jadi bisa dipasarkan ke pasar ada, ke kampung-kampung juga banyak. Jadi itu salah satu dampak ekonominya yang baik untuk masyarakat sana. Yang kedua, contoh misalkan di sana misalkan banyak burung misalkan, ya banyak burung yang hinggap di beberapa pohon di sana, itu pun sebetulnya ya bisa juga sebetulnya ditangkap bukan nggak boleh menurut saya, sepanjang memang diurus dengan benar. Itu pun juga kalau jumlahnya banyak sekali pasti bisa juga nanti burung-burung itu juga ditangkap, dipelihara, bisa dijual. Itu saya rasa juga berdampak terhadap ekonomi sebetulnya. Jadi seperti sekarang ya kita lihat banyak sekali pasar-pasar burung yang menjual burung-burung yang umum begitu. Sebetulnya kalau di luaran sana itu banyak burung, ya kan, nggak apa-apa juga ditangkap. Walaupun memang masih banyak juga burung yang masih terbang luas di sana. Jadi dampak ekonominya itu Om Neles menurut saya. Pemirsa, Pak Parno ini memang ketokohan tidak diragukan. Tadi ulasan yang sudah disampaikan Pak Parno perlu diinformasikan kepada milenial, Pak. Sebetulnya pesan-pesan kepada milenial, anak-anak sekarang ini bagaimana Pak, supaya kepedulian kepada lingkungan agar ekosistem kita ini terus terjaga dengan baik. Kira-kira apa Pak Parno kira? Baik, Om Meles, pesan kami untuk adik-adik semua, juga masyarakat umum, saya rasa kita mari kita sama-sama cintai alam semesta ini. Saya yakin Allah menghidupkan makhluk yang ada di dunia itu ada tujuannya, ada maksudnya. Contohnya misalkan Allah menciptakan kodok pun pasti ada tujuannya, ya kan? Allah ciptakan misalkan burung elang pun juga pasti ada tujuannya di dunia itu, ular dan sebagainya, ya. Saya rasa kalau kita semua ini satu bahasa mencintai alam sekitar seperti yang terjadi di Jepang sana, saya yakin Indonesia pertanian akan subur, pertanian juga nggak terlalu banyak hama, petani juga bisa mendapatkan hasil dari pertaniannya dengan baik. Lalu kita ini yang suka mendengar suara burung di kebun, di hutan atau di mana saja, di taman-taman, itu akan jauh lebih indah ketimbang
kita masuk ke hutan ini nggak ada suara apa-apa, yang ada suara angin. Nah, dengan cara apa untuk melestarikan alam tadi? Yang pertama, harapan kami sebagai masyarakat umum gitu ya, mari sekarang ini menyebar banyak burung. Kalau syukur-syukur punya rezeki, minimal juga mengingatkan kepada rekan-rekan kita yang suka berburu, ya, berburu burung dan binatang itu diingatkan untuk tidak membunuhnya. Yang kedua, ya syukur-syukur kita punya rezeki, kita beli burung di pasar burung, kita lepas, dan saya yakin itu juga akan beranak pinak, ya, akan bertelur dan bisa berkembang biak lebih besar. Dan itu semoga saja ya itu betul-betul menjadi sebuah tujuan yang betul-betul punya target yang baik, terutama untuk alam ini. Jika setahun saja tidak ada pembunuhan burung, tidak ada pengobatan kimia terhadap hewan-hewan yang memang ciptaan Allah ini, pasti pertanian subur dan alamnya akan menjadi indah. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih. Begitu kira-kira Pak Parno memberikan pesan kepada anak-anak muda yang sekarang harus mengawal alam semesta ini. Untuk itu saya juga kepingin tahu bagaimana netizen ini ya. Silakan kita perhatikan kepada host Mbak Rona. Ya, terima kasih Pak Leles. Nah, kali ini kita juga punya komentar-komentar dari netizen berkaitan dengan tema yang sudah dibahas tadi. Nah, mari kita lihat apa aja komentar dari netizen. Nah, ini ada Aratap Jaya. Bapak ini cocok jadi pemimpin rakyat. Sukses terus, Pak. Ada juga dari Lala Mukti. Pohon perih dan baringin buahnya monyet suka. Oh, ini juga jadi masukan ya. Kemudian ini ada MNTV. Andai ada 100 orang seperti Anda, maka akan kembali lestari alam ini. Betul sekali. Nah, kira-kira untuk Bapak Parno bisa menanggapi Pak, ini ada komentar-komentar netizen yang sangat menarik. Bagaimana tanggapan Bapak? Baik, komentar netizen saya rasa sangat bagus ya. Jadi itu adalah bentuk motivasi kepada kita semua untuk mencintai alam, ya, untuk menjaga alam. Ya, mari kita sama-sama bergerak ya, karena nggak mungkin dengan satu orang seperti saya bisa melakukan banyak hal. Tapi ketika banyak masyarakat, pemuda-pemuda yang sekarang ini ada di manapun berada, peduli terhadap lingkungannya, menanam pohon, ya, atau menyebar benih-benih ikan, terus menyebar burung, ya kan, terus kita juga sadarkan masyarakat menggunakan pupuk organik. Saya rasa Indonesia akan kembali jaya lagi gitu ya, indah lah pokoknya. Oke, terima kasih Pak Parno atas penjelasannya. Mudah-mudahan penjelasan ini tadi bisa manfaat kepada masyarakat khususnya di wilayah Pak Parno maupun pada umumnya masyarakat Indonesia, agar supaya kepedulian kepada alam dan ekosistem itu bisa terjaga dengan baik. Model-model kreativitas atau antisipasi yang digunakan Pak Parno untuk mengembangkannya di wilayahnya bisa kita teruskan, dan masyarakat bisa paham tentang apa makna ekosistem untuk kepentingan bumi di Republik ini. Saya kira cukupan sekian dari kami, Lilis Sudarmanto sebagai host dan saya Rona sebagai co-host mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Selamat sore.